Cabut regulator, buka ruangan, apalagi matiin listrik. Kasihan banget tuh mati listriknya. Itu kok masjid nggak Pak kita Pak? Kunci Nyampainya lewat ruang masjid nggak itu? Baik, yang pertama perlu diingat, kalau kita mencium aroma gas atau kebocoran gas di dalam ruangan atau di dapur, yang pertama kali itu yang harus dilakukan, buka semua ventilasi udara atau akses udara, buka, suruh masuk tuh semua udara. Terhitar dari gas, iya kan? Tapi kan terbocor. Nah, jangan sekali-kali kalau ada kebocoran gas, apalagi kalau gasnya itu yang bocor dari nepelnya ya, walaupun regulatornya sudah dibuka, kadang-kadang gas itu masih keluar. Itu jangan sekali-kali dibawa ke kamar mandi. Kenapa? Nah, pinter semua. Semakin kecil ruangan, konsentrasinya 20% terpenuhnya semakin kecil. Kecil atau besar? 20%. Nih, 20%-nya dari 100 berapa? 20%-nya dari 100? 50. Seperlimanya dari 100 berapa? 20. Nah, ini kan 100 gede nih. Sekarang saya tanya, kalau 50, 20%-nya berapa? Ayo berapa? 10. Lebih besar apa lebih banyak apa lebih kecil? Lebih kecil. Jadi, kalau ruangannya lebih kecil, berarti memenuhi 20%, gas itu juga sedikit. Nah, semakin ruangannya luas, semakin lebar, berarti dibutuhkan gas yang lebih banyak. Berarti kalau ada bocoran gas dibawa ke ruangan kecil apa ke ruangan besar? Kemana itu? Keluar rumah. Keluar rumah. Lapangan. Oke. Yang pertama kali tadi apa? Buka ventilasi udaranya. Kedua, Matikan listrik. matikan listrik. Cabut regulator. Nih. Yang kedua, cabut regulator, bawa gas keluar. Tapi kalau untuk listrik, ini sebagai catatan, tidak boleh ada yang mematikan atau menyalakan listrik kalau ada atau mencium bau gas atau kebocoran. Kenapa? Pak, listrik itu kan ada alirannya Pak. Kalau saya matikan berarti kan nggak ada alirannya. Berarti kan nggak ada nih Pak potensi yang memicu gas itu bisa meledak atau bisa menyala. Ya kan gitu kan? Tapi benar nggak konsepnya? Benar. Kalau yang dimatikan dari NCB yang jauh Pak, dari luar, bukan yang dapur. Tapi kalau dimatikan dari saklar, dapur, salah. Kenapa? Pernah buka nggak atau pernah lihat nggak daleman dari saklar itu apa? Iya. Di dalamnya apa? Lempengan tembaga bukan? Nah, lempengan tembaga. Lempengan tembaga ada satu sisi atau dua sisi? Dua kan? Nah, saat dinyalakan atau dimatikan, itu posisi lempengannya bagaimana? Beradu atau berpisah. Ada jeda waktu nggak untuk beradu dan berpisahnya? Ada. Nah, halo, tes. Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Nah, nggak nyampe ya Bu ya? Drut yang buat apel bawa. Yang buat apel gitu. Yang kecil. Gitu ya? Yang di PKK, di luar PKK. Ini kasihan yang dekat nih. Gak apa-apa Pak, kupingnya.
Nih, teman-teman semuanya nih, kenapa tadi saya sampaikan jangan melakukan aktivitas listrik. Karena tadi nih gambarannya, ini ada tembaga lempengan. Saat ini nempel, berarti listrik nyala. Nah, saat dimatikan dia akan ngebuka. Nah, waktu atau jeda yang dari nempel ngebuka atau ngebuka yang dari kebuka dia nempel, itu ada jarak sekian detik yang ion listrik itu akan loncat karena koneksinya belum sempurna. Percikan. Pernah lihat kan kalau bawa-bawa nih yang suka motor siapa? Pernah ngetes api busi kan? Ya. Saat kabel busi dengan businya nempel sempurna, ada percikan nggak? Nah, Ada percikan nggak? Ada. Hah? Nempel sempurna loh kabelnya sama businya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau kita regangkan? Nah, gambarnya seperti itu. Percikan itulah yang akan memicu kebakaran. Makanya kalau tube gas jangan mematikan atau menyalakan listrik. Oke, kita langsung. Sampai. Ini banyak kebakaran nih, Bapak Ijat tahan. Lanjut, Pak. Baik, kita langsung aja, kita lanjut praktek kalau sudah terjadi kebakaran di dapur. enggak, coba mic-nya bisa ke situ langsung nggak? Ke sini nah, ya ke situ. Oh, nggak ada. Ada nggak? Input. Ya itu, lo colokin, pakai. Nah, udah pakai itu. Oke, tetes. Halo. Hai. Halo. Baik nih teman-teman semua, sebelum nanti kita pakai api yang besar yang langsung di atas kompor, ini saya akan buktikan satu nih tadi yang disampaikan Pak Denny di atas, bahwa kebakaran itu terbentuk dari 3 unsur. Nah, kalau ada penyalaan atau ada api, kita hilangkan salah satu unsurnya, mati apa enggak? Nah, kita peragakan nih Pak Agus. Ntar dulu, jangan dinyalakan dulu. Nih, ini ada gas, salah satu material yang mudah terbakar. Ada angin, udara, ada oksigen, ada panas, ada nggak panasnya? Panas. Ini saya kepanasan Pak. Oke, ini ada korek dari Mas Agus. Coba kita nyalakan 3 unsur terpenuhi. Nih ada api. Coba kita hilangkan salah satunya. Kita nggak pakai alat nih, nggak pakai handuk, pakai mandi, nggak pakai sarung, nggak pakai apa. Kita pakai tangan kosong. Masih nggak? Mati. Ya mati lah, orang ditutup sama Mas Agung dari belakang. Mana mati? Coba lagi. Lagi. Elan langsung lan, praktek lan. Lah. Mas Agung mundur, Mas Agung. Tadi tutup lagi nih. Coba diulangin. Saya jadi banteng nih masalahnya. Tuh. Ini apa tadi? Sesuai dengan apa? Dihilangkan apanya? Gimana ngilangin oksigen nih pas gini banyaknya? Mati saya. Ditutup sumber gasnya, ditutup, dihilangkan bahan bakarnya. Gampang kan? Gampang Pak. Nih, kalau ada kebakaran rumah nih, padam nggak didiemin? Hah? Habis mah padam. Padam. Kan habis Pak materialnya. Iya. Gampang kan?
Semuanya bisnis. Baik. Nih tujuannya teman-teman dibuat reskar itu agar memberikan informasi nih kita lebih awal nih kalau lingkungannya ada kebakaran. Supaya apa? Supaya rumah yang terbakar atau lingkungan kita yang lihat kebakar itu kerugiannya tidak meluas atau bertambah parah. Jadi kalau ada kebakaran cepat. Kalau didiemin mati sendiri. Oke, ada yang mau nyoba nih, yang Mas Agus tadi praktekan. Bawa ke tangan, Padli. Ketua dulu, ketua. Ayo, ketua. Dari Tegal ya. Nah ditutup pakai HP bisa. Semangat dong, semangat lagi. Mohon maaf, Mas apa nih? Mas Gandhi. Udah siap, Mas Gandhi? Mungkin ada yang perlu disampaikan nih, warisan atau apa gitu. Belum turun. Oke, diperhatikan nanti instruksinya dari Mas Agus. Gimana Mas Agus? Caranya, kalau kita urut dari bawah, urut dari bawah sampai ke atas. Nah, pada saat ini kita jangan ragu-ragu, langsung kita tutup. Jangan ragu. Ini tidak boleh ragu dari atas ini pun jangan. Jangan turun naik ya begini nih, jangan begini harus begini langsung. Coba 1 2 3 sap. Iya. Pegang sendiri ya. Pegangin, dibantuin. Oke, ayo. Gimana mau nembak cewek ini lagu? Kering dulu, nggak ada api dulu. Tadi saya. Kagetan. Punya jantung? Mati. Sakit jantung baru saya nggak punya. Kalau punya jantung rapper. Yo. Satu dulu. Dapat. Tepuk tangan dong. Nge-rap dulu Pak. Nih teman-teman semuanya, sebenarnya gampang. Gas itu kan bertekanan. Saat dibuka, tekanannya mendorong keluar. Ada jarak nggak nih? Ya udah kita manfaatkan jarak itu untuk memadamkan. Nih, tinggal pegang langsung. Jangan dari atas. Di atas ya apinya di atas. Kan ada jarak tadi gasnya. Jadi aman, langsung ditutup rapat. Kalau dari atas berarti kita nabrak apinya dulu. Api panas nggak? Panas lah, orang di sini nggak ada api panas. Oke, ayo lanjutnya. Yang cewek Mas Agus, yang cewek dulu sama perwakilan, yang perempuan. Ayo. Perkenalkan diri dulu. Udah naik turun. Ayo. Pasti nggak, Pak? Nggak panas. Berarti kan? Ayo, siapa lagi yang mau nyoba? Ayo, sama aja berani. Ayo. 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 Coba latihan dulu. Tahu aja kalau Bang. Permana nyobain. 1, 2, oke. Sekali
lagi. Kita lanjut nanti. Ayo. Pasarkan, oke. Berani nggak? Berani. Kebal dia mah kebal. Oke, ayo. Oke, dari baru praktekin. Oke, gitu ya. Gampang kan? Nah, dia lagi. 1, 2, berak. Yang dekat kompor. Oke, sekarang yang dekat kompornya. Tadi kan agak jauh. Tadi pakai selang. Nah, kita langsung nih dari regulatornya. Ayo, sampai yang udah nih. Ayo. Ayo, Bang. Elan. Nih, api yang beda nih, agak gede. Ayo Pak, 1, 2. Oke, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lainnya? Ayo maju ke depan. Ayo, nih api yang lebih gede nih. Oke, tepuk tangannya dong. Lagi apa langsung? Apa langsung? Udah. Oke. Itu tadi adalah salah satu gambaran bahwa api itu dengan dihilangkan salah satu unsur pembentuknya, api itu akan padam. Bukan berarti kalau gas kita bocor kita tutup pakai tangan. Bukan. Jadi itu hanya sebagai contoh atau pembuktian apa yang disampaikan oleh Pak Denny di atas tadi bukan teori tapi benar. Ya, jadi kalau ada kebakaran di kompor, ya bisa ditutup kayak gitu. Nah, yang bisa dilakukannya tadi, yang menggunakan tangan atau menggunakan jari, apabila penampang atau lubang terluarnya gasnya itu lebih kecil dari jari kita. Kalau lebih besar, nggak bakalan bisa. Nah, baik kita lanjut. Kalau terjadi kebakaran di kompornya, apa yang harus dilakukan? Tadi dengan apa kata Pak Denny? Cabut. Lang regulatornya, terus padamkan dengan sarung basah, terus kain, apalagi anduk. Dengan catatan anduk atau kain itu bukan terbuat dari bahan sintetis. Kenapa? Karena kita butuh basahkan, bukan handuk buat mandi kita pakai, tapi handuk yang kita basahkan. Kalau bahan yang dari sintetis itu airnya tidak mudah menyerap, karena fungsi dibasahkan itu fungsi utamanya ada 2. Fungsi yang pertama itu untuk menyerap panasnya, fungsi keduanya untuk menutup pori-porinya. Dia kalau dari bahan cotton atau benang, pasti dia akan mengembang. Pori-porinya akan lebih kecil, dan kalau pori-porinya lebih padat atau lebih rapat, otomatis akses oksigen ke area yang terbakar lebih kecil. Oke. Cara megang karung, megang handuk udah ada yang belum? Belum. Lah kalau mandi pegang nggak anduknya? Enggak, saya diadukin. Oh diadukin nih Bu. Aduh, siapa Bu yang ngadukin Bu? Ayo genggong. Nih diperagakan nih, bagaimana bawa atau cara megang handuk kalau mau dipakai buat madamin kebakaran. Nih, lihat nih Pak Jajang. Nih lihat, oke Pak Jajang. Ini yang dari jempolnya di luar ya, di depan. Dicempit, maksudnya di atas seperti doa ke atas. Tangan diangkat kayak orang doa, jempol di luar. Diputar dalam. Diputar ke dalam. Nah, tutup ya. Ini fungsinya buat apa nih Pak Jajang nih? Ini untuk melindungi anggota kita, anggota tangan. Anggota tubuh kita. Nah jangan sampai teman-teman semua nih nanti mau madamin malah kita sendiri yang kebakar. Karena tetap kuncinya amankan diri kita dulu. Amankan diri kita, amankan lingkungan, amankan korban kalau bila ada. Oke, setelah itu Pak Jajang lanjutnya. Ini udah basah ya. Udah ada basah. Jadi kita ke titik api, jangan begini ya. Nih lihat ini. Nyerong dong. Nyerong, bawahnya nyerong. Arah angin.
lihat arah angin. Oke, selanjutnya Jangan ditarik lagi. jangan ditarik lagi. Nanti akan tahu kenapa. Tarik lagi. Ikut api. Ya, nanti kita buktikan. Tutup rapat. Boleh dilempar nggak Pak Jajang? Wah, itu sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan dilempar. Karena kenapa? Kalau wajan atau tempat di atas kompor itu biasanya ada bahan cairnya. Entah itu minyak, entah itu apa. Kalau dilempar, dia tidak menutup sempurna, atau dia malah nantinya mendorong wajannya sendiri tumpah kemana-mana, kebakarannya akan merambat ke atau menjalar kemana-mana. Ada diikat nih. Kalau ini diikat ini contohnya nih yang buat praktek. Kalau di rumah diikat nggak kalau goreng? Nggak kan? Ya makanya tidak dianjurkan untuk dilempar. Yuk langsung praktek. Nggak usah pakai gladi kering ya, langsung aja api. Yang gede ya. Udah. Telur mana tadi telur? Sama ikan? Ada. Nih, tadi yang pertama kali apa? Belum masuk. Pertama kali yang dilakukan ngegas apa? Ventilator. Sudah kebakar, itu regulator. Regulatornya cabut. Terus padamkan yang terbakar menggunakan apa? Kain basah. Udah berani praktek langsung? Berani apa dicontohin? Contohin, Mas Agus, silahkan Mas Agus. Ikan mujair Pak, enak Pak. Udah dimatikan, dicatat nama Pak Nafi. Amankan tabungnya setelah dibuka regulatornya. Terus ya, tuh. Mas saya nggak kelihatan Pak. Pak Agus itu jadi peserta, Mas Agus. Oke. Lanjut. Tutup pelan-pelan. Dan yang satu, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti main dilempar, itu tadi resikonya. Oke, langsung ya. Dari sama dulu yang pertama nih. Ayo, Bapak, silakan Bapak. Oke itu. Nah. Mbah itu Mbah Kakung. Manjang mah. Seperti berdoa, pegangnya jempolnya ke depan. Jangan terlalu juga. Jauh. Pegang tubuh kita. Ya. Doa gini. Ada gini kan, gini kan. Gini kan tanya. Kakak berdiri kakak. Seperti itu. Betul. Tapi pakainya anduk yang basah, Pak. Iya, bukan anduk yang kering. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke sana, Bapak ingat, yang perlu diingat itu apa, Pak? Kalau kebakaran pada kompor, yang pertama harus dicabut regulator. Cabut, pindahkan gasnya ke tempat yang aman. Pindahkan, Bapak. Iya, setelah itu baru ambil. Padahal dengan cara tradisional. Ingat cara pegangnya, Bapak. Ayo, guru, Oke. Ayo, Pak. Iya, seperti itu. Pakai tangan dong. Pak, diambil lagi, Pak. Ambil lagi. Yang benar, Pak. Cara ngambilnya salah, Pak. Salah. Oh, salah. Bapak seperti apa? Seperti Pak. Dikhawatirkan kalau Bapak kami sini, kalau ada penyalaan, Bapak pegang. Tangannya seperti tadi. Tangannya seperti tadi. Tangannya seperti tadi, kita pegang. Nah. Sekarang yang wanita nih. Ayo. Ayo. Tadi yang laki-laki terus nih. Sekarang yang wanita nih. Ayo, 2 orang perwakilan deh. Yang wanita ya. 2 orang ya. Yang terakhir Ayo. tadi datang. Ayo. Jadi nanti sebagai tugas relawan nih, jadi nanti bisa mensosialisasikan di lingkungan relawannya juga. Pada saat kejadian nanti adik-adik yang sudah diberikan pelatihan sebelumnya bisa mengeluarkan. Ada pendampingan dari teman-teman kita. Ya, ayo.
Harus berani, ayo harus berani. Berdua kan? Berdua boleh. Tapi prakteknya sendiri-sendiri. Majunya berdua boleh. Majunya berdua. Ya, ingat ya. Nanti bisa disosialisasikan di lingkungan. Yuk, langkah pertama tadi apa? Mencabut regulator. Tahu ya cara cabut regulatornya? Iya, cabut, pindahkan, amankan gasnya ke tempat yang lebih aman. Oke, dah, jangan terlalu jauh. Oke, ambil handuknya, kain atau apapun yang sudah dibasahkan. Yang penting jangan terbuat dari plastik. Jangan anduk yang dipakai ya. Ya, yuk. Kemudian ingat arah angin, lihat arah angin. Jangan diintip. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ambil kembali. Nah, seperti itu benar. Pegangnya. Oh, tadi ini Pak. Tadi yang dikhawatirkan. Tadi kalau Bapak tadi masih menyala, nah itu tadi bahaya buat Bapak. Seperti itu. Gak mati-mati, mati, insya Allah mati. Yang penting dirapatkan. Kalau di rumah itu harus dirapatkan. Kalau nggak yakin boleh ambil lagi. Dan, sudah, basah. Ya, ambil lagi. Lindungi lagi tangannya. Tinggi, angkat lebih tinggi. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ya, taruh lagi di sana. Oke. Yang berikutnya. Ya, langkah pertamanya kakak cabut, diamankan tabung gasnya. Oh, cukup. Ya, ayo, cara pegangan lagi. Iya, seperti itu. Lihat arah anginnya, jangan diintip, tangannya didorong saja. Iya, oke, seperti itu. Ya, oke. Tadi lengannya diturunin, jangan diangkat. Kalau main api dengan oke, jadi lagi. Yuk. Sudah, pastikan saja, yakinkan saja. Nah, tapi dipastikan tangannya ditutup kembali, dilindungi lagi tangannya. Ya, tangannya ditutup, salah, kayak tadi, seperti tadi. Nah, angkat dan tinggi. Nah, oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang masih penasaran, mau coba? Cukup. Oke, sekarang ke sesi berikutnya. Apa? Tadi pemadaman secara tradisional, sekarang yang sedikit modern lebih enak nih cara pemadamannya. Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah tahu ya, ini apa ya? Apa itu apar, Pak? Yang wanita tahu apar tuh tadi? Alat pemadam api ringan. Kenapa disebut ringan? Kenapa disebut ringan? Ayo, 1, 2, 3. Bisa dibawa kemana-mana atau lewat jagung ya? Masa saya bawa mobil pemadam? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke apar. Apar kepanjangan dari alat pemadam api ringan, yang dimana ukurannya 0,5 kilo sampai 16 kilo. Itu disebut dengan apar. Alat pemadam api ringan. Kenapa ringan? Mudah dibawa. Dengan cara apa? Menjinjing, ya. Dan dioperasionalkan dengan 1 orang. Fungsinya untuk 1. Untuk apa? Oke, memadamkan api ringan, ada api berat. Untuk memadamkan api awal, ya, api awal, api mula. Kalau udah 1 rumah saya semprotkan dengan media apa yang di depan saya, mati gak? Padam gak? Iya. Karena sudah pengembangan, api penuh. Kalau yang api awal itu masih bisa dilihat, ya, masih kecil tapi merugikan. Ya, seperti di atas kompor ada api, itu merugikan. Dirugikan enggak? Kalau api udah di atas kompor? Dirugikan, karena tadinya bisa dimakan, makanannya enggak. Ikannya jadi kosong. Itu. Oke. Fungsinya sudah tahu, sekarang untuk cara penggunaannya. Cara penggunaan ada yang tahu? Dengan cara apa digunanya? Cabut. Terus
Cabut apanya? Pinnya, terus? Oke, sekarang kita sepakati aja. Kita menggunakan istilah namanya TASS atau PASS. Terah, saya mau ngambil gampangnya adalah tas, supaya gampang diingat tas. T-nya adalah tarik pinnya. Tarik pinnya dengan cara satu lengan ya di depan kita posisi apa? Jangan berada di atas atau di leher dagu kita, ya, atau dekat dengan kita. Satu lengan. Nah, seperti itu nggak boleh. Kenapa, Pak? Karena dikhawatirkan ini adalah tabung bertekanan. Pada saat ada gagal sistem dari tabung itu sendiri, kita kalau satu lengan bisa menyelamatkan diri. Seperti itu. Karena banyak sekali kejadian pada saat di tes fungsi ya mengalami kebocoran. Oke. Yang kedua, setelah di depan satu lengan apar adalah T-nya adalah tarik pinnya dengan memegang leher tabung atau handle bagian bawah, ya, handle bagian bawah. Nah, seperti itu. Tarik pinnya, tarik, yes, ya. Setelah itu A-nya adalah arahkan nozzle ke sumber api. Sebelum diarahkan, tetapi harus tes fungsi dulu. Tes fungsi dengan cara menekan sekali aja. Jangan kaget, biasa aja kali. Ibu RT, Bu Haji, ya. Sudah. Oke, setelah sudah tes fungsi tadi arahkan nozzle ke sumber api. S-nya adalah apa? Satukan. Satukan apa? Hah? Satukan handle dengan tuasnya, tuas dengan handle-nya. Artinya dengan cara meremas atau men-squeeze, meremas, ya. Ya, dipencet lah. Nah, satukan. Setelah satukan, ya, berarti keluar isi dari bahannya yang ada di dalam tabung, lalu sapukan. Artinya sapukan apa? Arahkan. Ya, tadi arahkan, sapukan. Sapukan itu dari kiri ke kanan, kanan kiri. Jadi untuk merusak reaksi pembakaran. Kalau penggunaan ini adalah tadi untuk merusak api pembakarannya. Ya, jadi dirusak mata rantainya. Oke, praktek. Ingat, CO ini isinya apa, Pak? Tadi gas. Gas yang ada di dalam tabung ini adalah CO2. Kalau untuk media pemadaman di luar area gedung atau luar bangunan, dia mudah menguap. Artinya harus jaraknya lebih dekat 1 meter atau setengah meter untuk memadamkan. Ayo, coba. Coba Mas Nopi di jarak 2-3 meter situlah. Padamkan, bisa nggak? Bisa nggak? Coba tes. Nih, membuktikan bahwasanya ini mudah menguap, tidak efektif di ruangan. Wajah di sini, Pak. Ya. Ya, tes. Nah, makanya harus jaraknya lebih dekat karena mudah menguap. Dekat dengan cara menyapu dari sisi ke sisi atau side to side. Ayo, 1, 2, 3. Nah, yang perlu ditekankan lagi di sini adalah meremas atau menyatukan handle itu jangan dikredit. Artinya dikredit berarti kedet itu bahasa apa tuh? Dipencet ragu-ragu. Nah, karena apa? Fungsi itu kan apa itu ada 2 macam tuh, Pak. Yang isinya foam sama Oh, pasir. fungsi itu bukan fungsi, bahannya. Oh, ya, bahannya ada 2 pasir. Oke, pasir ya, pasir. Itu apakah kalau ketika kebakaran korsleting listrik ini berfungsi dengan baik? Oke, sip. Ini ada pertanyaan, apabila ada konsleting listrik, ya bisa dipadamkan oleh media apar nggak? Bisa, tetapi dengan media apar yang tidak menghantarkan arus listrik. Artinya arus yang ada kebakaran yang masih ada arusnya, kita semprotkan dengan media apar dengan isi air. Ini ada airnya, maksudnya apar itu ada yang isi air, ada yang berisi powder, ada yang berisi gas. Ya, ada padat, ada cair, ada gas. Maka dari itu kebakaran tidak sembarang untuk memadamkannya. Kalau masih ada aliran listrik pakai gas, bisa nggak? Bisa, nggak mengantarkan. Kalau di tiang listrik pakai ini kurang efektif karena jaraknya jauh. Nah, di sini ada media powder nih. Powder ini
adalah tepung serbuk kimia kering, bukan pasir. Ya, jadi kayak powder, kayak bedak, dan menimbulkan kalau sudah kita semprotkan atau kita padamkan menimbulkan residu, artinya bekas. Ya, makanya ini ditaruh apar-apar ini sesuai dengan fungsi ruangannya. Kalau ruangannya komputer, ruangannya instalasi listrik, panel, server, itu cocoknya pakai ini, CO. Dia di dalam ruangan, ya, tidak menimbulkan bekas pasca dari kebakarannya, efektif. Kalau ruangan pakai powder, pakai CO, yang padam sih padam, cuman untuk kerugiannya makin bertambah karena merusak dari rangkaian-rangkaian komponen listrik. Jadi difungsikan sebagaimana fungsinya. Oke, bisa? Oke, kita coba dengan CO ya. Mau pakai apa? Itu ya, powder kan itu? Oke, kalau powder nanti terakhir. Kita pakai CO dulu. Kita pengen SOP-nya. Tadi sudah tahu namanya, fungsinya, ya, terus penggunaannya. Ayo, dari perwakilan. Nih, ayo, jangan coba. Bayo. Gojo. Nah, ini yang lebih gede. Oke, ada kebakaran. Ayo, ada apa di mana di kelurahan? Padamkan dengan apar kelurahan. Satu, buka pin, arahkan nozzle ke sumber api, terus tes dulu tekanan. Cek. Bawahnya juga gitu kali, bawahnya seperti ini dulu. Nah, oke, ayo. Terus, tak dulu. Di mana ini kurang gede. Padamkan. Jangan kedekatan. Dari kecil dulu, dari kecil. Satu. Ya. Nah. Udah. Yang lagi. Udah kilo. Gantian. Udah itu kiloin. Udah gantian. Ayo gantian dari tengah. Tadi sudah pojok tengah. Oh ya, yang paling belakang. Yang belum. Ini jangan cuma lihat tepuk tangan. Ayo Mbak. Ayo cepetan nih. Ayo, katanya mau copot. Tadi kan. Oh ya. Makasih saya. Ayo, katanya mau cepet. Tadi kan saya udah bilang harus timbal balik. Ayo Mbak lagi pada cupu dulu. Ayo. Kalian kan mahasiswa semua harus cepat dong. Ayo ini. Itu kan udah pakai relawan, masa nggak berani? Ayo Mbak. Ayo tadi kasih makan. Ini nggak ada. Iya, cupu semua. Jadi kalau cuma ngelihat sih gampang, tetapi kalau merasakan beratnya apar itu akan beda. Kalau Mbak ini udah pakai karung. Yang kuat tangan kanan apa tangan kiri? Bawahnya. Ya gitu. Ya, Cim. Tes dulu. Udah pelan-pelan aja Ibu. Ya. Dia merasakan beratnya apar. Ya, panasnya. Gimana Mbak? Ayo, lu jangan ketawa-ketawa aja. Sini. Ayo, nggak apa-apa. Karang Taruna itu pemberani, pemikir, ya kan? Ayo, kita. Ayo, pas. Gantian. Yang mana ini? Ayo. Laki-laki kayak cewek banget sih. Laki-laki jantan dulu. Ayo, padamkan. Ayo, pertama adalah tarik pin. Ayo, tarik sayang. Arahkan nozzle ke tempat yang aman sebelum dipadamkan. Tes fungsi sayang. Nah, bawa lalu semprotkan. Cakep. Ya, go.
Yang bawah, yang paling kecil. Jangan dikredit, jangan dikredit. Banyak utangnya loh, banyak utangnya. Terus. Nah, terus. Oke, cukup ya. Nah, artinya begini, jangan dikredit. Pada saat kita memutus artinya kalau kredit itu ini dari api yang masih kecil lah kalau kita bilang. Kalau udah besar, secara kredit itu tidak akan mati. Tidak akan mati karena reaksi rantai itu terus menerus melakukan pembakaran. Makanya harus kita putus reaksi rantainya. Seperti itu. Cukup ya dari apar dan kita masuk ke selang dan nozzle. Nanti ada pemakaian red car itu menggunakan selang dan nozzle untuk peloban. Lemahan biar kan. Oke. Di sini apa namanya? Nozzle. Artinya apa kalau bahasa Jermannya? Pemancar. Ini selang. Fungsinya untuk menyalurkan sumber air ya ke pemancar. Oh ya. RW7 dan RW2 mana? RW7 dan RW2. Nah, ini yang bakal apa nih? RW2 ada itunya soalnya ada. Iya, betul. Yang RW7 mana? Nggak ada. RW7, RW2. RW2. Daus. RW2. Ada nih, perlu diketahui ya teman-teman ya semuanya. Di Kelurahan Baru itu ada satu stasiun hidran. Hidran itu apa sih? Hidran itu salah satu alat yang bisa difungsikan untuk melakukan pemadaman. Dia bentuknya kayak apa? Dia ada pompanya, ada sumber airnya, ada instalasinya, ada pemipaannya. Nah, outputnya atau outletnya itu ada selang dan nozzle. Jadi kalau melakukan pemadaman nih, khususnya untuk di RW2, kita jangan sampai terjadi kebakaran nih. Atau di RW7, dekat juga tuh aksesnya dengan RW2. Jadi bisa madaminya teman-teman semuanya bisa narik selang yang ada terdekat. Narik selang, nozzle, nanti tinggal komunikasi sama operatornya. Nah, nanti di situ tinggal dilakukan pemadaman awal menggunakan air yang ada di hidran. Nah, caranya bagaimana? Udah. Caranya? Udah tahu belum nyambungnya? Mau coba? Nih di belakang. Agus. Nih lihat nih dicontohkan oleh Mbak Agung. Gimana caranya menyambung selang dengan nozzle-nya? Diperhatikan baik-baik. Ini ada kopling, namanya kopling kalau bahasa Belandanya Van der Heid. Ada yang namanya kopling Machino atau kopling sodok. Kalau sodok tinggal sodok aja. Kalau sodok ini ada laki, ada ceweknya, jadi disodok, masuk. Betul. Saya nggak tahu contohnya ya. Nah ini kopling Van der Heid yang ada koplingnya dua. Ini ada rongga atau coakan, kita bisa masuk ke yang lebih. Nah, setelah masuk sini, kaitkan ke jalur sini. Atau pakai kampak kalau ada toolsnya. Ya, setelah itu satu memegang pemancar atau nozzle-nya. Lihat sini cara megangnya yang benar. Dengan sikap kuda-kuda, artinya di sini bukan kuda ini ya. Bukan kuda liar. Artinya satu langkah kaki di depan atau kiri atau kanan terserah. Yang penting mana enaknya, misalkan mau kidal seperti ini nggak apa-apa, yang penting mana kuatnya ya yang harus pakai. Saya kuatnya di kaki kiri untuk depannya. Yang satu megang nozzle, dengan satu adalah memegang di atasnya dan megang bawahnya yang kanan ya. Pada saat sudah siap kita megang seperti ini, saya meminta untuk memadamkan api yang ada di depan saya. Buka air. Nah, buka air dengan cara helper ada di atau pembantu saya ada di belakang saya. Dengan cara apabila ada tekanan dari belakang, saya terdorong ke belakang, saya ada pundak di dia. Ya, seperti itu. Saya minta di sini buka air. Dia bilang buka air dengan cara mengasih sandi atau kode
tangan. Artinya apa? Pada saat kebakaran itu suara nggak terdengar karena ramai di situ. Artinya dengan kode atau sandi kita yang kita terapkan adalah ke atas buka air. Kalau tutup air, tutup air. Jadi pada saat lihat jarak jauh, oh iya. Makanya pakai kode, Pak. Ya. Kalau jauh ini di ujung ini jauh. Hah? Mobil. Pakai HT. Tunggu jawaban. Nanti kalau Hati gimana, Pak? Pakai telepati lah. itu ya. Nanti pada saat ada perlombaan kan bisa kelihatan di situ, ya. Walaupun ada tikungan nih, dulunya zamannya nggak ada HT, ya setiap tikungan ada. Iyalah, kalau nggak ada, siap lari dari depan ke belakang. Seperti itu. Ya, Tiap tikungan ada, Pak. Setiap tikungan, ah. Sopir dong berarti kan. Oke, ya. Nah, ini, ayo. Buka air, gitu. Buka air, dia bilang buka air. Yang operatornya itu jangan melongo, melihat depannya, buka air. Lalu dibuka. Setelah itu udah selesai pemadamannya, tutup air. Air masuk. Nah, oke. Ini apabila ada tekanan nih, ada tekanan dari belakang. Ayo, lari ya. Buka air. Ayo, tuh. Kita sudah siap. Kalau saya berdiri begini, yang ada saya keplanting. Seperti itu, ya. Dan kalau tekanan ini kenceng, kalau ke kiri kita masih bisa begini. Ya, seperti itu. Karena tekanan itu kagak ada yang 1 bar untuk tekanan pemancar. Minimal 3, 4,5 sampai 12 bar. Ya. Nah, kalau di hidran mandiri lagi itu berapa sih? 5 bar apa 4 bar? Perempuan nggak bisa berarti megang itu. Hah? Perempuan nggak bisa megang itu nggak kuasa. Bisa kalau terlatih. Terlatih sudah sertifikasi di lembaga yang dikeluarkan untuk perorangan. Pak, kalau berdua gitu megang itu, berdua misalkan cewek dua-duanya ya. Bisa nggak megang itu satu? Kalau berdua nggak bisa, Pak. Nah, karena pola pikirnya beda nanti pada saat dia buka. Dia berdua begini berdua. Yang mau ke kanan, saya nggak mau ke kiri. Ini yang ada tarik-tarikan. Yang ada helpernya boleh. Nah, kalau menggantinya, capek, misalkan capek. Ayo Novi. Novi. Saya kerja. Nih, misalkan saya capek gitu. Udah. Nah, misalkan saya capek, Pi, ganti Pi. Misalkan udah dia. Kayaknya masuk dulu yang depan. Yang dari belakang tadi ininya didorong. Kemudian kakinya langsung di Seperti itu. Jangan asal begini. Bang. Ini masih ada handle. Handle buka tutup. Masih bisa ditutup. Tetapi kalau ada yang pemancar yang ada di perusahaan ya di gedung-gedung, dia nggak ada handle buka tutupnya. Dia lost. Seperti itu. Paham? Coba pegang. Ayo, iya pegang. Ayo yang laki pemadaman. RW2 us. Dapat kok. RW2 yang punya Temenin us. Mandiri. Bro, Rud, madep sini, madep kamera. Rud, nunggu 2000. Gua yang narik, Pak. Dendam. Ya, tinggal diketok, betul. Air. Ya. Oh ini juga aja. Ya, ini handle. Ya. Bapak kalau mau buka berarti bawa posisi sini, posisinya yang diputer. Nah, kalau kayak gini ntar kena es ya. Kalau udah siap buka air. Buka air. Ngomong. Kode. Kasih kode. Ya.
Kasih kode buka. Bapak pada gini, Bapak condong gini. Masa 2 kalah sama 1. Tahan ya. Udah. Awas saya. Mudah-mudahan terus. Yang muda-muda, yang laki nih, yang muda-muda. Oke, cukup ya. Cukup ya. Nah. Udah. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan ya dari warga yang ada di Kelurahan Baru, baik pemuda-pemudinya serta dari palu gadanya kelurahan yaitu PPSU. Mudah-mudahan dengan adanya materi atau sosialisasi atau kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pesan apabila nanti sehabis dari sini tolong informasi-informasi yang sifatnya positif bisa disampaikan kepada pihak keluarga karena tidak menutup kemungkinan ada kelalaian di dalam satu anggota keluarga kita dalam melakukan aktivitas yang beresiko kebakaran. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi kepada Pak Budi. Pak Budi, kami silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Agung. Gimana teman-teman semuanya hari ini? Terus. Oke, karena kegiatan hari ini sebenarnya kegiatan praktek itu kegiatan terakhir kita. Sebenarnya kalau dari random tadi sebenarnya sampai jam 3, tapi kita kan udah sepakat nih, kita padetin semuanya. Tapi mudah-mudahan walaupun kegiatan yang kita padatkan tidak mengurangi pengetahuan atau ilmu-ilmu yang diberikan ke teman-teman semuanya. Insya Allah ke depan tetap akan kita terus jalin komunikasi, kita terus tambah terus pengetahuan terkait dengan kebakaran. Minimal kita itu bisa mengkondisikan lingkungan kita aman dari kebakaran. Paling enggak lingkungan yang terkecil, rumah kita. Terus baru naik ke lingkungan tetangga, RT, RW, dan alam syukur-syukur bisa sampai ke tingkat yang lebih hijau. Nah, satu hal nih saya tambah sebelum saya tutup. Kita sudah paham gimana caranya tadi kita mencegah kebakaran. Kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan kalau terjadi kebakaran. Pertanyaannya, kalau kebakaran itu terjadi di tempat kita, rugi nggak kita? Rugi kan pasti kan? Nah, kita udah paham cara mencegahnya, kita tahu cara menanggulanginya. Tapi samping rumah kita, dekat kita, yang rumahnya Jakarta kan rata-rata rumah nempel nih, tetangga kita, dia tidak tahu. Apalagi kebakaran, tadi di awal udah saya singgung loh, Jakarta itu gas dan listrik yang utama. Nah, tetangga kita tidak tahu cara menggunakan gas atau penanganan gas bocor bagaimana, tidak tahu cara menggunakan kelistrikan yang bijak seperti apa, kebakarlah rumah tetangga. Karena kebakar, tidak bisa cara menanggulanginya, karena belum dikasih pembekalan, merembetnya ke rumah kita. Bagaimana perasaan kita? Kesel nggak? Kita udah bener nih penanganan gas kita udah bener nih penanganan listrik kita. Ada kebakaran awal, kita udah bener nih, kita madamin udah bisa. Tapi ternyata sebelah rumah, kanan rumah kita atau kiri rumah kita nggak tahu bakar, karena rumah kita ikut terbakar, kita ikut dirugikan. Kesel nggak? Nah, fungsinya makanya tadi sampaikan oleh Mas Agung, apa yang kita terima di sini, apa yang kita terima hari ini diharapkan bisa ditularkan ke lingkungan kita. Karena jujur, kebakaran itu potensinya, penyebabnya bukan hanya ada di rumah kita. Di rumah tetangga atau di rumah orang lain pun potensinya pun sama. Kita pakai kompor gas nggak? Tetangga pakai kompor gas nggak? Kita pakai listrik, tetangga pakai listrik nggak? Sama kan? Artinya potensi terjadi itu sama. Nah, insya Allah ke depan kalau semua berjalan,
kita akan terus nih lakukan sosialisasi edukasi ke seluruh warga. Tapi paling enggak kita awali dulu nih dari teman-teman relawan di sini, pengetahuan dasarnya. Nanti bisa ditularkan ke keluarganya, ke tetangganya, paling enggak tetangga terdekatnya. Jangan sampai kita sudah benar-benar menjaga rumah kita agar tidak terjadi kebakaran terjadi di tetangga kita kena impact atau dampaknya. Sepakat? Baik, terima kasih banyak. Kegiatan kita cukup sampai hari ini. Nanti setelah saya akhiri, kita bareng-bareng ke atas. Ada makan siang ya, artinya bisa makan di sini, bisa mana? Kita kumpul di atas sama sedikit diskusi dan nanti sama pembagian makannya. Harapan kita mudah-mudahan ilmu yang diterima teman-teman semuanya ini bisa bermanfaat, bisa dibagi ke lingkungan dan lingkungan kita. Khususnya di lingkungan RT, lingkungan perumahan, umumnya di lingkungan kelurahan baru terhindar dari bahaya kebakaran. Amin ya robbal alamin. Apabila dalam rangkaian kegiatan ini dari awal di atas sampai penutupan di sini, kami dari tim Damkar Jakarta Timur, apabila ada kalimat, ucapan, atau perbuatan kita yang mungkin tidak pas di teman-teman semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap setelah kegiatan ini selesai, grup yang kita buat jangan keluar. Tetap kita jadikan komunikasi, silaturahmi, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi informasi. Apalagi nanti kalau seumpama lingkungan terdekat kita terjadi bencana, kaitannya dengan kebakaran ataupun penyelamatan, boleh langsung dilewat grup itu atau langsung diaktif dengan nomor yang ada di grup itu, nomor saya langsung. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.